Oke, halo teman-teman semua. Kita akan lanjutin series membuat web app Anonymous Message Sender pakai PHP dan MySQL. Nah, untuk part kali ini kita akan bikin fitur register atau fitur daftar akun untuk pengguna buat bisa gunain web kita. Oke, kita langsung aja. Di sini aku juga udah siapin UI desainnya. Jadi di sini ada sama kayak part sebelumnya, ada header juga. Terus di bagian sininya juga ada ilustrasi gitu, sama ada formnya. Nah di sini kita perlu user bakal bikin akun baru dengan ngisi beberapa kredensial, mail, username, dan password. Sebenarnya email ini sebagai tambahan aja, yang paling penting adalah username dan password. Oke, jadi kita harus harus export dulu aset-aset yang kita perluin. Nah, aset-aset yang kita perluin adalah si ilustrasi ini. Kita klik terus export. Kita export sebagai SVG aja, terus export. Terus masuk ke tempat menyimpan projectnya, Stranger, terus masukin ke IMG. Misalkan kita kasih namanya adalah illustration gitu. Oke, kalau udah, kita langsung aja buka projectnya. Kita ke localhost /dear_stranger. Oke, gini. Nah, kita masuk ke VS Code. Nah, kita sekarang akan bikin dulu file untuk form registernya. Jadi di bagian directory teman-teman bikin file baru, terus bikin nama filenya mungkin register.php. Oke, kayak gini. Terus teman-teman bisa bikin struktur HTML biasa. Terus misalkan aku tandain dulu aja, misalkan register. Oke. Nah, untuk masuk ke file tadi, teman-teman pindah dari yang awalnya /dear_stranger, kasih /register.php. Oke, udah masuk ke file bagian ini. Oke, kita akan bikin CSS terpisah dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu file namanya index.css, kita akan bikin satu file CSS lagi, mungkin register, atau nggak usah register deh, auth, karena CSS ini bakal digunain juga buat nantinya dipakai di fitur login. Oke, jadi kita kasih auth.css aja nama file. Oke, aku bakal side by side aja kayak gini. Terus kita ambil juga beberapa dari index.css, kita copy bagian import URL-nya sama HTML-nya, atau sama body lah gitu, 3 ini kita paste di sini. Oke, kita close, terus kita kasih link di sini. Kita ke link. Nanti kalau misalkan mau masuk ke CSS, masuk dulu ke folder CSS /auth.css. Oke, kalau kita refresh, oke, udah berubah. Di sini karena headernya atau navbar bagian ini itu sama kayak yang sebelumnya, jadi tinggal kita copy dan kita hapus aja bagian buttonnya. Oke, kita buka file index.php, terus kita copy bagian headernya. Sebentar, bagian header di sini, navbar kita copy, terus pindahin ke file register.php di sini. Oke, kita refresh, masih error. Jadi kita juga harus copy CSS yang sebelumnya. Di index.css, teman-teman boleh ambil navbar,
terus copy bagian nav-nya aja, masukin ke auth.css. Mungkin kita tandain nav. Oke. Kalau kita refresh, oke, udah ada kayak gini. Nah, kita kan nggak perlu lagi si button ini kan, jadi kita bisa hapus buttonnya. Refresh, oke, kayak gini. Terus kalau kita perhatiin di sini tuh ada, sebenarnya dia tuh bentuknya kayak gini. Ada kotak di sini. Nanti kita bakal bikin div di sini. Ini kan ada kanan kiri nih si ininya. Tuh. Di sini di sebelah kiri ada ilustrasi, di sebelah kanan ada form. Jadi nantinya kita akan bikin satu kotak yang kayak gini, terus ada lagi kotak kecil 2 di dalamnya. Dibagi 2. Sebentar. Kita ganti warnanya. Terus ada lagi kotak dengan untuk form. Jadi yang sebelah kiri itu nanti untuk ilustrasi, sebelah kanan untuk form gitu. Analoginya kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Mungkin kita kasih dulu di bagian body ini dot container. Kita kasih div, terus kasih kelas, kelasnya mungkin container. Terus di dalamnya kita akan kasih img, src-nya ke folder img, terus illustration.svg. Terus di bawahnya kita kasih, karena ada form, kita kasih div aja dulu untuk ngetesnya. Kita kasih text test untuk sampel aja. Ini kan masih berantakan, kita rapiin pakai CSS. Kita kasih penanda dulu main, kita kasih dot container ini bakal width-nya 100%. Kemudian display-nya akan flex, justify-nya bakal display content center, line item center. Oke. Height-nya kita kasih 60 VH lah. Kita kasih biar kelihatan dulu, background-nya bebas biar kelihatan. Oke. Mungkin jangan 60 VH, mungkin 80 VH. Oke, segini pas lah. Oke. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kita akan pecah ini menjadi 2 section. Section kiri dan section kanan. Untuk section kiri itu adalah si img ini. Pertama kita akan kecilin dulu img-nya. Kita ambil .container img, terus width-nya kita kasih, mungkin kita cek dulu ya, 50% mungkin. Nggak pakai persen, berarti 200 pixel. Kecilan 400 pixel. Oke, segini kayaknya oke. Terus kita kasih ini, si div ini kita kasih kelas aja, misalkan form min wrapper. Di bawah kita kasih dot form min wrapper, misalkan kita kasih background dulu lah, kita untuk tes. Oke. Nah, ini kan udah ada kanan kiri nih. Kiri untuk ilustrasi, kanan untuk form. Nah, ini aku pengennya dia tuh sama kayak yang sebelumnya, jadi mepet kanan kiri. Di bagian container, teman-teman boleh kasih justify contentnya bukan center, tapi space between. Nah, save, terus refresh. Udah ujung ke ujung. Atau jangan between deh, around aja. Space around. Oke, kayak gini. Terus aku pengen kita mulai bikin formnya. Kita mulai bikin bagian ini. Oke. Mungkin kita mulai dari bikin teks aja dulu, bikin teks si login ini. Kita mungkin kasih di sini, kita matiin aja dulu si warna ungunya sama warna merahnya. Oke. Terus di dalam form wrapper kita kasih teks mungkin H1, misalkan ada teks register. Oke, kayak gini. Terus di dalam kita, atau jangan dulu kayak gini deh, di dalam form wrapper kita bikin div dulu, div, terus misalkan kita kasih kelas form min header misalkan,
Terus di dalamnya baru kita kasih H1 register. Terus di bawahnya kita kasih paragraf P. Misalkan apa teksnya tadi? Let's get message from strangers around the world. Oke. Let's get message from strangers around the world. Oke, kalau kita refresh, dia bentuknya kayak gini. Oke. Terus di bagian bawah, ini kan di form header. Nah, di bawah form header kita bikin div lagi. Kita bikin div, misalkan class, misalkan form main, misalkan form main, misalkan kita dalamnya kasih form, terus bukan di sini ding, nanti aja formnya. Form main, di dalamnya kita kasih input, type-nya text. Oke, kayak gini. Atau kita kasih placeholder dulu, placeholder email. Oke, kayak gini. Sekarang kita akan rapiin dulu. Di bagian bawah, sorry from wrapper, kita cek dulu. Background color, oke, nggak apa-apa. Di bawah kita kasih dot form main, terus di bawahnya lagi kita kasih form main, terus input. Sekarang kita akan kasih styling di, kita hapus aja dulu replica purple-nya. Mana ini? Sorry. Nah, di bagian kita akan kasih styling untuk bagian input ini. Kita kasih width-nya 100%. Terus apa lagi ya? Kita kasih padding 10 pixel mungkin. Kita cek sama enggak. Oke, sama 10%. Terus border radiusnya 8 pixel. Jangan 8 pixel deh, 6 pixel. Terus bordernya kita kasih 1 pixel, tipenya solid, hashtag 909090. Oke, kayak gini. Kayaknya terlalu kecil paddingnya, kita kasih 15 pixel coba. Oke, kayak gini. Terus ini kan nggak apa-apa deh, kayak gini aja. Terus ini kan kita cuma punya email, jadi kita tambahin lagi, kita copy aja, kita duplikat. Yang ini kita kasih teks juga, placeholdernya username. Terus yang bawah type-nya adalah password, placeholdernya password. Kalau kita refresh, oke, udah jadi kayak gini. Oke. Nah, ini si form ini kayaknya terlalu lebar, jadi width-nya kita kasih mungkin 70%. Kita refresh. Oke, kayak gini aja. Terus kalau kita cek di sini background dia sampai ujung nggak ya? Bentar. Oke, with main content, max content. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa deh. Bentar dulu. Oke. Nah, di sini kan di bagian input-inputnya ini kan masih mepet banget nih. Jadi di bagian form main kita kasih display flags, terus flags direction-nya kita kasih column, terus kita kasih line item center, terus gap-nya kita kasih mungkin 10 pixel mungkin. Kita refresh. Oke, formatnya kita kasih width 100%. Sebentar, dia salah nggak? Oh, width-nya ini kasih di bagian input kita kasih 100%. Oke, atau jangan 100% deh, kita kasih 90 aja persen. Oke.
Terus biar ini semuanya mepet kiri, kita kasih di form wrapper, kita kasih atau gini aja, for main kita kasih 100%, ini aja kita kasih 100%, apa deh, nggak usah lah, 90 aja. Nah, si input ini udah punya jarak. Nah, kita kasih, ini kan di bagian let's get ini sama si input-inputnya itu kan masih mepet. Jadi kita di bagian form wrapper, kita kasih sama juga display, flex, terus flex direction itu column, terus kita kasih gap mungkin 20 pixel, kita refresh. Oke, udah ada jarak mungkin 25 lah. Oke. Oh ya, ini kita jangan align center, kita hapus aja di formatnya, kita hapus align center, kita refresh. Oke, ini udah setengah jalan, formnya udah ada. Sorry, kok ini sih, ini nih. Jadi kita tinggal bikin button sama teks yang di bawah. Untuk buttonnya kita bikin setelah form main, kita kasih bikin div lagi, kita bikin div, terus kelas, misalkan kita kasih form min btn min wrapper atau form min btn aja. Terus di dalamnya kita kasih button, kita kasih type-nya adalah submit, terus kelasnya kita kasih btn min register, terus buttonnya isinya teksnya register now. Oke, kalau kita refresh, oke, udah ada button kayak gini. Nah, kita akan bikin styling untuk buttonnya. Pertama kita styling dulu untuk form, untuk wrappernya. Jadi kita dot form min btn, itu kita kasih width 100%, kemudian displaynya flex, justify contentnya center, align itemnya center. Terus di bawahnya kita kasih dot form btn button, kita kasih widthnya itu 100%, paddingnya kita samain aja 15 pixel, background colornya kita kasih warna biru kayak yang sebelumnya. Kalau kita refresh kayak gini, terus kita kasih bordernya none, terus border radiusnya 8 pixel, kita refresh. Oke, kayak gini. Kita kasih colornya white, terus font size-nya 17 pixel, font weight-nya 600. Kita refresh. Oke, kayaknya jangan 17 deh, kita hapus aja font size-nya. Oke, kayak gini. Sekarang aku pengen di bagian ininya kita kasih cursor pointer, refresh. Oke, kayak gini. Terakhir kita kasih teks ini, already have account ini. Di bawah form btn kita kasih teks, mungkin pakai p aja, p, terus misalkan teksnya already have an account, kita kasih span kayak gini. Di dalamnya adalah login. Kita refresh. Oke, ada teks kayak gini. Kita kasih kelas di sini, kelas misalkan apa ya kelasnya, link, form main link. Di bawah kita kasih dot form main link, kita kasih text align center, kita refresh, dia udah ke tengah. Tapi kalau teman-teman perhatiin di bagian sini itu kita punya di teks login ini kita lebih tebal dan juga warna biru. Jadi kita kasih dot form link span, kita kasih font weight-nya 600, terus colornya warna biru, kita refresh. Oke, kayak gini. Oke, kalau udah aman kita tinggal rapi-rapiin aja dulu. Oh ya,
ini kita kasih form dulu sebentar. Di sini kita kasih form, terus dari form main sampai tutup form btn kita cut, masukin ke form action kayak gini. Kita rapiin, Alt Shift F, kita refresh. Oke, sini masih masih belum rapi, jadi di bagian bawah kita kasih form display flex, terus flex direction column, terus kita kasih gap berapa ya, bentar, gap 10 pixel, kita kasih gap 10 pixel, kita refresh. Oke, kayak gini. Terus mungkin kita rapiin aja dulu, ini kan lumayan mepet nih si ininya, jadi mungkin di bagian berarti dot container ya, kita jangan kasih space around, tapi kita kasih ada space apa aja, evenly coba. Nah, evenly boleh. Jadi di bagian container justify containnya space evenly kayak gini. Oke, kalau kita tes masih belum fungsi karena belum kita bikin logiknya. Oke, slicing UI udah selesai. Kita akan lanjut ke untuk bikin fungsinya. Jadi biar formnya berfungsi untuk kita bisa bikin account. Oke, kita akan mulai bikin logic untuk formnya. Jadi teman-teman boleh buka phpMyAdmin. Kita buka host phpMyAdmin. Terus bentar. Kita masuk ke database-nya di stranger, terus di bagian users. Nah, di sini kalau nantinya kita isi form email, username, password, terus kita kirim dan berhasil, maka data-data yang kita kirim ini akan masuk ke database ini, ke table ini maksudnya, table users. Oke. Nah, kita akan mulai bikin logiknya. Kita kembali ke register PHP, CSS-nya kita close dulu. Nah, di bagian sini kita akan import dulu file koneksi kita. Kita buka PHP, terus kita include apa ini? Kita copy aja kayak kemarin lah. Kita copy bagian sini. Oke, kayak gini. Harusnya aman. Terus di bagian bawah, sebelum body, kita bikin logiknya di sini. Oh ya, kita form action methodnya adalah post. Oke. Terus di bagian bawah kita bikin PHP. Terus kita akan sama juga, kita akan cek kayak kemarin. Jadi ketika kita kasih name dulu di formnya. Di bagian email kita kasih name email. Terus di bagian username kita kasih name username. Terus di bagian password kita kasih name password. Oke. Terus nah, ketika ada variabel dengan isi post dengan key email, maka kita akan ngelakuin apa? Oke. Di sini kita akan kita tangkap dulu variabel-variabel yang field-field yang bakal kita ambil. Jadi kita bikin variabel email itu isinya adalah $_post $_post dengan key email. Jadi yang bagian ini, apapun yang dimasukin di email ini bakal masuk ke variabel email ini. Terus kita kasih username
sama juga $post key-nya username, terus $password, $post key-nya adalah password. Oke. Terus di bagian sini kita akan bikin query. Misalkan kita bikin variabel dulu $register. Kita mysqli_query, kita masukin variabel db dari file config kita. Terus di sini kita kasih query-nya gitu. Jadi di sini kita insert into tabel namanya apa? Tabel users. Kita bakal ngisi username, password, email. Jadi langsung aja values. Kita ambil username-nya dari mana? Dari $username, ketik lagi $password dan email. Oke. Titik koma. Terus kita kita ngetes dulu. Kalau misalkan berhasil, if register, maka echo success. Kalau misalkan gagal, kita echo error. Oke. Kita save. Terus kita buka lagi di sini. Kita refresh. Misalkan aku bakal kasih emailnya, misalkan siapa ya? Budi@mail.com. Username-nya Budi, passwordnya Budi123. Kalau kita klik register, terus ada muncul tulisan sukses di bagian sini, yang tulisan sukses. Kalau kita cek database di bagian tabel users, kalau kita refresh, tuh username Budi, password Budi123, email budi@mail.com udah masuk ke database kita. Oke, sampai sini ini udah berhasil si fitur registernya. Nah, untuk lanjutannya kita akan, karena kita kan nggak mau setelah ini berhasil register kita itu mau kemana gitu lah. Nah, kita pengen setelah berhasil register kita langsung masuk ke halaman utama user. Oke. Jadi di bagian sini teman-teman buka folder user, terus bikin file index.php di folder user. Kalau kita bikin dulu struktur HTML biasa, terus kita mungkin kasih tanda aja dulu lah, misalkan halaman utama user. Kalau kita refresh, kita buka di register lagi. Nah, di bagian sini di echo ini kita hapus, ganti jadi header, terus di dalamnya location, terus kasih user slash, atau user aja lah, user slash, terus titik koma. Kayak gini. Oke. Kita tes dulu. Sekarang kita bikin emailnya tes@mail.com, username-nya tes, passwordnya tes123. Kalau kita klik register, harusnya pindah ke halaman dengan tulisan halaman utama user. Kalau kita klik register, udah pindah ke halaman user utama dan datanya harusnya udah masuk. Budi. Tes. Oke, sampai sini kita udah selesai bikin fitur register. Nantinya di part-part selanjutnya kita akan perbagus halaman utama user, dan sebelumnya itu kita di part selanjutnya akan bikin fitur loginnya, karena ini kan baru fitur register. Kita akan bikin fitur login sehingga user bisa login dan bisa mendapatkan message-message yang ditujukan untuk dia. Oke, mungkin sampai sini aja dulu part kali ini. Sampai ketemu di part selanjutnya.